Ya, saya belum punya rumah, ya numpang di rumah orang. Pindah-pindah lagi. Istri saya, aduh, nangis aja. Karena meninggalkan rumahnya. Janji Allah itu nyata adanya bagi sang penghujat Islam satu ini. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Bagi saudaraku non-muslim yang menonton video ini, Anda harus bersyukur karena Anda dalam kesempatan ini kami akan tampilkan deretan video Saifuddin Ibrahim yang memfitnah Islam dan menghujat Islam. Maka dari itu kami berharap dan kami berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Anda diberikan kesadaran agar Anda tidak mengikuti jejak langkah yang buruk yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Ikhafillah, sahabat asik ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saifuddin Ibrahim semakin putus asa menyerang Islam. Anggapannya ketika dia menyerang Islam, memfitnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghujat Islam serta Rasulullah, akan banyak orang-orang yang murtad, akan banyak orang-orang yang meninggalkan Islam. Namun ikhafillah, hal ini justru berbalik dengan hujatan Saifuddin Ibrahim. Semakin besar hujatannya, semakin besar bualannya, semakin besar syubhatannya kepada Islam, justru Masya Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, banyak sekali orang-orang yang penasaran kepada Islam, yang pada akhirnya dia jatuh cinta kepada Islam karena tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim dengan banyaknya fitnahan dan hujatan kepada Islam itu. Ikhafillah, justru pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan, ini bukan mengada-ngada, akan tetapi ini kesaksian dirinya ketika orang ini banyak menghujat Islam. Di samping orang ini dicari-cari oleh pihak yang berwajib, dicari-cari dan dimusuhi oleh negara, maka di samping itu pula Saifuddin Ibrahim dimusuhi oleh agama. Apakah agama Islam saja? Tidak. Justru ada sebagian, bahkan mungkin sebagian besar orang non-muslim, orang Kristen sendiri yang justru mengecam apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Sungguh naas ikhafillah. Bahkan kesaksian dirinya, orang ini katanya pindah ke satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mengamankan dirinya, dan yang paling mirisnya orang ini meninggalkan keluarganya ikhafillah. Baik, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan bagaimana kesaksian Saifuddin Ibrahim sendiri yang sekian lama, sekian banyaknya orang ini memfitnah dan menghujat Islam, dan orang ini menerima balasannya dengan kehidupan yang amat sempit. Alhamdulillah, kita saksikan videonya. Ya, saya belum punya rumah, ya numpang di rumah orang. Pindah-pindah lagi. Pindah lagi dan pindah lagi. Enggak apa-apa. Istri saya, aduh, nangis aja. Karena meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarga, nggak ada siapa-siapa. Nah, ikhafillah, kalau misalkan kita melihat ayat suci Al-Quran mengenai fenomena yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim saat ini menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu akuratnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa yang dia tuai selama ini hasil dari kelakuan buruk yang dia pernah lakukan. Coba saja ikhafillah, kalau misalkan Udin tak fitnah Islam, tidak menghujat Rasulullah, tidak merendahkan umat Islam, mungkin dia sekarang tidak akan seperti ini dan tidak akan menderita seperti ini, tidak akan terjadi seperti ini apa yang dia katakan sekarang ini. Alhamdulillah,
berpindah-pindah jauh dari keluarga, bahkan nangis katanya ya. Dia katakan demikian, bukankah ini adalah merupakan kehidupan yang sempit? Dan dia ketakutan juga ikhafillah. Mana buktinya? Ya, kalau dia tidak takut dan selama ini dia melakukan perbuatan yang benar, tentunya dia tidak akan kabur dan menetap di negara orang. Kan begitu ikhafillah. Artinya dia takut mempertanggungjawabkan kesalahannya. Baik, kita akan lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ini janji Allah bagi orang yang selalu membangkang dan menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti nyata dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Di dunia hina, di akhirat disediakan azab yang menghinakan. Ini ngeri dan memprihatinkan ikhwafillah. Makanya kami selalu mewanti-wanti, kalau Anda wahai Saifuddin sebagai Kristen, maka jadilah Kristen yang baik, yang tidak menghina agama orang lain, apalagi ini sudah memfitnah Rasulullah SAW dan rendahkan kaum muslimin. Banyak video-video Saifuddin yang alhamdulillah kami reaksi, lebih dari 20 video ya hafilah, kami luruskan subhatannya dan fitnahannya. Nah, salah satunya fitnahan ini hafilah, kami akan tampilkan, dan agar saudara-saudara kita non-muslim di sana, sebangsa dan setanah air, bisa melihat dan menyaksikan begitu luar biasanya fitnahan Saifuddin Ibrahim ini. Silakan. Dalam Al-Quran itu ada surat Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Halal merampas orang Kristen itu. Halal merampas orang Kristen itu. Karena ayatnya ada. Nah, biar tahu kalian. Ngeri mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Saifuddin Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran katanya ada surah Al-Anfal. Dan Al-Anfal artinya harta rampasan. Di dalam ayat itu berbicara bagaimana merampas harta orang Kristen. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah fitnah yang sangat nyata ikhafillah. Pertama, dia fitnah bahwa dalam Al-Quran katanya ada ayat merampas harta orang Kristen. Yang kedua, dia berbohong. Al-Quran surat Al-Anfal artinya harta rampasan. Baik, kita akan jawab. Yang pertama, surah Al-Anfal artinya bukan harta rampasan saja, tetapi harta rampasan perang. Udin ini sengaja menyebutkan Al-Anfal itu harta rampasan saja, agar umat Islam membolehkan merampas orang-orang di luar Islam. Kan ini sangat jahat ya hafilah. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala membolehkan untuk merampas harta rampasan perang? Sekali lagi, harta rampasan perang, bukan merampas harta orang Kristen, bukan merampas harta orang di luar Islam, tetapi harta rampasan perang. Itu yang harus dicamkan. Biar Pudin ini paham, kita akan ambil analogi. Misalkan, ada seorang pencuri, ada seorang perampok yang ingin merampok isi rumah kita. Lalu kemudian perampok ini kepergok dan jatuhlah senjatanya. Pertanyaannya, apakah senjata itu akan dikembalikan kepada pencuri atau justru akan kita rampas sehingga bisa menjadi alat bukti kepada kepolisian, atau misalkan kita bisa dimanfaatkan kepada hal yang akan lebih manfaat? Kira-kira mana pilihannya? Kalau misalkan harta itu atau alat itu, senjata itu diberikan lagi kepada pencuri, mungkin 3 menit lagi kita akan meninggal karena pencuri ini akan melawan kita, akan menghabisi kita dengan senjata itu yang dikembalikan kepada pencuri. Kalau misalkan senjata itu justru kita rampas dan kita amankan, mungkin kita akan selamat ikhafillah. Begitupun juga dalam Al-Quran. Kalau misalkan harta itu dikembalikan lagi kepada orang-orang yang menzalimi kaum muslimin, tentu dengan harta atau senjata itu kaum muslimin akan mati semua, karena harta itu dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin yang memerangi kepada Islam.
Makanya kalau misalkan Anda beragama, harus menggunakan akal sehat, bukan akal kebencian. Lalu kemudian yang kedua, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan, dalam Al-Quran ada ayatnya untuk merampas harta orang Kristen. Na'udzubillah. Begini, kalau misalkan dia sudah berbicara dengan kebencian, berbicara dengan permusuhan. Jadi, sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Biar apa? Biar orang ini semakin terlihat bodoh dan awamnya. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memperbolehkan kita merampas harta orang Kristen. Sekali lagi, tidak ada ayat dalam Al-Quran untuk merampas orang Kristen. Silahkan cari ayatnya kalau misalkan ada. Jadi begitu orang ini hanya berdasarkan kebencian saja kepada Islam sehingga melahirkan pikiran-pikiran yang kotor terhadap Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah salah satu dari sekian banyaknya fitnahan, hujatan Saifuddin Ibrahim kepada Islam. Kalau misalkan Anda, wahai saudaraku, di luar Islam, ya, sebangsa dan setanah air tentunya, silahkan cek di video ini, ya, di channel ini, begitu banyaknya fitnahan yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami sudah counter semuanya tuduhan dan fitnahan Saifuddin Ibrahim ini. Semoga Anda diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda tidak mengikuti jejak buruk Saifuddin Ibrahim ini. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi ibrah untuk kita semua, bisa menjadi pelajaran. Cukuplah orang ini yang memfitnah Islam, dan cukuplah hal ini yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita lebih hati-hati dan kita lebih waspada, agar kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ancaman bahkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan bagi orang-orang yang menentang terhadap Allah Rabbul Alamin nanti di akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.